Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Putri Alafif, NIM 4101801997, ingin menyampaikan sebuah review menggunakan aplikasi Anfuso atau analisis butir soal yang terdapat dalam Microsoft Excel. Nah, pertama-tama kita membuka sebuah aplikasi yaitu Microsoft Excel yang di situ sudah ada Anfuso-nya ya, analisis butir soal. Kita tinggal klik icon Excel. Nah, dalam aplikasi Anfuso ini dikembangkan oleh Ali Muhson dari 2011 sampai 2015 dan saya menggunakan versi 6.1. Nah, dalam aplikasi Anfuso itu terdapat panduan, input data, laporan peserta, hasil analisis soal, remedial, dan grafik. Kita akan review satu persatu yang terdapat dalam analisis butir soal. Kelebihan analisis butir soal adalah memudahkan guru dalam melakukan analisis butir soal. Jadi guru tidak perlu repot-repot menggunakan Microsoft Excel dengan menggunakan rumus yang begitu banyak dan membingungkan dan mungkin membuang banyak waktu. Dengan hadirnya Anfuso atau analisis butir soal, maka guru sangat terbantu dalam menganalisis soal. Nah, pertama kita akan mereview tentang input data. Di sini ada identitas. Dalam identitas terdapat identitas umum, jumlah dan bobot soal, soal objektif, dan soal isi. Nah, dalam identitas umum ini terdapat sekolahnya mana, pelajarannya apa, kelasnya apa, nama kelasnya apa, dan lain-lain. Jumlah dan bobot soal ini terdapat jumlah soal pilihan ganda itu berapa, maksimal 50, jumlah soal isi itu berapa, maksimal 10, bobot soal pilihan ganda berapa, bobot soal isi berapa. Kemudian terdapat data soal pilihan ganda. Ada jumlah alternatif jawaban. Ini maksimal 5 yaitu opsi A, B, C, D, E. Terus skor benar tiap soal berapa, skor salah tiap soal berapa. Kemudian adanya kunci jawaban maksimal 50 soal. Nah, kemudian adanya soal isi. Ini ada skor maksimal soal isinya itu berapa, kemudian materinya itu yang diukur apa. Kita harus jawaban. Di sini saya menggunakan 3 siswa. Dalam jawaban itu terdapat nomor, nama, jenis kelamin, soal objektif yaitu jawaban yang dimasukkan siswa, yang jawaban yang diperoleh oleh penyelesaian soal yang telah dilakukan oleh siswa. Soal esai ini nilai yang didapat siswa setelah mengerjakan soal esai. Kita kembali ke menu utama, kita lanjut ke laporan peserta. Di dalam laporan peserta itu terdapat 3 sub yaitu soal objektif, soal esai, dan nilai. Nah, di sini soal objektif ini merekap tentang data jawaban soal objektif siswa yang sudah terdapat skor-skor yang sudah dipatok oleh guru ya.
Kemudian soal isi ini merekap jawaban, bukan jawaban, merekap nilai yang diberikan oleh guru dari masing-masing siswa. Kemudian kita lanjut ke subnilai. Subnilai ini merupakan nilai dari totalan soal pilihan ganda dan soal uraian. Nah, yang ketiga kita lanjut ke hasil analisis soal. Dalam hasil analisis soal terdapat soal objektif, sebaran, dan soal isi. Objektif seperti ini ya, ada keterangan daya bedanya, tingkat kesukaran, alternatif jawaban tidak efektif, dan keterangannya. Sebaran ini jawaban mana yang dipilih oleh siswa. Kemudian dalam soal isi ini menunjukkan bahwa daya bedanya itu baik atau enggak, tingkat kesukaannya itu mudah, sedang atau bagaimana, dan ada kesimpulan. Kemudian ada remedial. Sebenarnya remedial ini tidak perlu, ya mungkin perlu bagi guru yang menjalankan sebuah remedial. Nah, kita buka saja di remedial ini, kita akan mengetahui tentang materi apa yang diremedi, kemudian kelompok apa yang remedi. Nah, materi ini ya ini ada materi remedialnya, kemudian kelompok materi ini soal objektifnya yaitu remedial pada bagian apa gitu. Kemudian grafik, ada soal dan peserta yang memuat daya beda soal, tingkat kesulitan soal, dan kualitas soal. Kemudian peserta ini memuat proporsi ketuntasan, sebaran predikat, kemudian pencapaian KKM. Oke, selanjutnya saya akan memberitahu langkah-langkah dalam menggunakan Ankisu ini. Pertama, kita membuka input data yang berdasarkan identitas. Saya menginput sekolah itu SMA Negeri 1 Boyolali, mata pelajaran matematika, kelasnya 17 IPA 7. Nama tesnya itu ulangan harian. Nah, nama guru saya sendiri Safira Putih Alafif. Kemudian adapun jumlah dan buah soal, saya menginput jumlah soal pilihan gradenya itu 4, jumlah soal isinya 2, bobot soal pilihan grade 40%, bobot soal isinya itu 60%. Jumlah alternatif jawaban ini 5, yaitu A sampai E, skor benar 1, skor salah 0. Kemudian kunci jawaban yang benar ini A, B, D, dan E. Nah, kemampuan yang diukur untuk soal pilihan ganda, yang pertama ini tentang barisan dan deret aritmatika. Kemudian yang kedua tentang bangun ruang. Yang ketiga ada SPLTP. Nah, di sini ada keterangan belum diisi ya, karena apa? Karena tadi saya memasukkan 4 soal pilihan ganda, maka di sini kemampuan yang diukurnya juga dimasukkan 4. Yang keempat saya masukkan integral. Nah, keterangan tidak perlu diisi karena apa? Karena tadi saya memasukkan 4 soal pilihan ganda, makanya soal yang kelima dan selanjutnya tidak perlu diisi. Kemudian data soal isi. Ini yang saya memasukkan skor maksimalnya itu 50 semua. Kemudian kemampuan yang diukur ini tentang
penerapan barisan dan deret aritmatika. Yang kedua, mencari jarak garis dan bidang pada kubus. Ya. Kemudian kita lanjut ke jawaban. Di sini saya menginput nama Yafi, Faisal, dan Ibrahim dengan jenis kelamin laki-laki semua. Kemudian jawaban yang sudah saya input yang telah dijawab siswa, Yafi menjawab A, B, E, C, Faisal menjawab A, C, D, E, Ibrahim menjawab A, B, D, E. Kemudian soal esainya, skor maksimalnya itu 50, ya mendapatkan 40, 30, Faisal 30, 50, Ibrahim 50, 50. Kita lanjut ke menu utama. Kemudian di sini kita lanjut ke lapor peserta. Yang pertama itu soal objektif. Nah, di sini setelah kita menginput unit jawaban dan jawaban siswa, maka akan ketahuan bahwa Yafi ini salah di nomor 3 dan 4 karena ada merahnya ya, jawaban salah. Kalau Faisal ini salah di nomor 2. Nah, kalau Ibrahim ini tidak. Kemudian soal IC. Soal IC-nya ini nilai yang dicapai siswa setelah dia mengerjakan soal IC. Yafi mendapatkan ini ya, mati 30, Faisal 30, 50, Ibrahim 50, 45. Kemudian laporannya itu nilai ini merupakan gabungan dari nilai hasil tes objektif sama nilai hasil tes IC. Kalau hasil tes objektif tadi saya masukkan bahwa nilainya itu 40%, hasil tes IC saya masukkan bobotnya itu 60%. Kemudian dia mendapatkan nilai akhir 62, Faisal 78, Ibrahim 97. Yafi belum tuntas karena KKM-nya 75, kemudian Faisal dan Ibrahim sudah tuntas karena melebihi dari 75. Kemudian kita lanjut ke hasil analisis soal objektif dulu ya. Di sini sudah kita ketahui bahwa daya beda soal nomor 1 dan 2 ini tidak baik. Dan tingkat kesukaran nomor 1 itu tidak baik karena itu mudah ya. Kemudian alternatif jawaban tidak efektif ini adanya B, C, D, E, A, D, E ya. Kemudian keterangannya ini tidak baik diganti, yang kedua tidak baik diganti, yang ketiga 4 ini direvisi pengecoknya. Kemudian sebaran ini adalah persentase dalam siswa dalam menjawab sebuah soal. Nomor 1 ini siswa ada yang menjawab A semua ya, makanya 100%. Nomor 2 siswa ada yang menjawab B sebanyak 67% dan C 33%. Nomor 3 siswa menjawab D 66,7% dan E 33%. Dan nomor 4 siswa menjawab C 33% dan E 66,7%. Dalam soal IC ini sudah kita ketahui bahwa adanya daya bedanya itu baik semua, tingkat kesukaannya itu mudah. Sedangkan soal yang baik ini tingkat kesukaan itu sedang ya, makanya kesimpulannya cukup baik saja. Nah, kemudian remedialnya dari data yang dimasukkan, maka guru dapat mengetahui bahwa siswa ini ada yang remedi terhadap materi. Nah, Yafi ini remedi pada materi SPLT integral, Faisal tidak ada, Ibrahim tidak ada. Terus kelompoknya ini kalau materi barisan dan deret matematikanya tidak ada yang remedi, berarti sukses ya. Bangun ruang itu tidak ada, sukses. SPLTV itu pesertanya Yafi, integral itu juga Yafi, berarti Yafi itu belum paham akan materi SPLTV dan integral. Kemudian kita lanjut ke grafik.
Grafik soal ini terdapat daya beda soal, tingkat kesukaran soal, dan kualitas soal atau reliabilitas. Nah, daya beda soal objektif ini 50-50 ya, tidak baik 50 dan begitu 50. Daya beda soal IC itu 100% baik semua. Daya beda soal itu 60% baik, tidak baiknya 33%. Kemudian tingkat kesukaran soal. Tingkat kesukaran soal objektif itu sedangnya 75%, mudahnya 25%. Tingkat kesukaran soal IC-nya itu 100% mudah semua. Dan kemudian kualitas soal objektif itu tidak baiknya 50%, cukup baiknya 50%. Kemudian kualitas soal isinya itu 100% cukup baik, dan kualitas soalnya itu tidak baik 33% dan cukup baik 67%. Kemudian kita lanjut ke pesertanya ya. Peserta itu terdapat proporsi ketuntasan, sebaran predikat, pencapaian KKM. Nah, proporsi ketuntasan ini mengetahui bahwa adanya 33% siswa yang belum tuntas dalam belajar atau dalam mencapai KKM, kemudian ada 67% siswa yang tuntas. Sebaran predikat merupakan sebuah hasil belajar atau predikat hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Ada siswa yang mendapatkan nilai A, B plus juga ada, C plus juga ada. Pencapaian KKM tadi 75 atau berapa ya, saya lupa, 75. Yang mencapai KKM ada 2 anak. Grafik ini ya, melebihi KKM. KKM itu disebutkan garis merah ini. Yang tidak mencapai KKM ada 60. Nah, mungkin review yang saya sampaikan sudah cukup. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, karena manusia merupakan tempatnya salah. Semangat dalam menjalani aktivitas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.